Halo semuanya, kembali lagi di channel Belajar Wijie. Senang sekali bisa bertemu lagi, ya bisa kasih sharing lagi ke teman-teman semua. Untuk di video kali ini, saya akan membahas satu topik yang lumayan advance ya. Jadi ini spesifik ke satu skenario. Ya, jadi ini sudah main skalanya project ya. Walaupun project yang masih level medium ya. Oke, judulnya menambah SSID untuk tiap ruangan ya dengan menggunakan fitur sub project dan apartemen WiFi di mana di Luigi Cloud Controller. Oke, seperti apa? Detail skenarionya, bagaimana cara settingnya. Supaya tidak penasaran, mari langsung aja kita bahas. Ya, sebelum masuk ke topik utama ya, saya akan kasih tahu ya. Untuk video kali ini kita menggunakan Ruiji Cloud Web versi 3.9.0 ya, yang paling baru. Dan saya menggunakan satu unit Ruiji RGAP 710 ya. Nah, ini sebagai alat bantu peraganya ya. Untuk skenario-nya ya, biasanya yang menggunakan SSID peruangan ya itu untuk skenario hotel atau sekolah ya. Nah, di kedua skenario ini secara topologi ya ada dua kubu ya. Ya, ada dua skenario nih. Ada AP peruangan ya, ada yang AP-nya di koridor ya. Atau dua-duanya mix ya, itu juga bisa ya. Kemudian kita balik lagi secara general ya untuk skenario manajemen SSID ya, itu ada dua. Yang pertama single SSID. Jadi di satu bangunan atau di satu area ini menggunakan satu nama SSID. Jadi dia seragam ya, mau di lobby, di ruangan, kelas, di kamar ya, di swimming pool, semua menggunakan satu nama SSID. Kemudian ada juga yang menggunakan model multi SSID, yaitu biasanya minimal dua ya untuk internal dan eksternal ya, untuk staff dan juga untuk guest ataupun staff dan student atau siswanya gitu ya. Kemudian ada skenario alternatif juga ya untuk manajemen SSID, yaitu yang kita bahas hari ini per room SSID. Jadi ada SSID yang berbeda ya untuk masing-masing ruangan ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang advance ya. Ini ada SSID tambahan untuk perangkat IoT ataupun IPTV ya. Dan biasanya ini di hidden ya, bisa juga ya di hide SSID-nya supaya tidak ada yang connect ke sana ya, khusus untuk perangkat-perangkat tertentu aja. Oke. Kemudian kenapa sih contoh ya untuk sekolah ya? Kenapa sih ada konsep seperti ini ya? Jadi ada SSID yang memang umum ya, bisa dipakai di seluruh sudut sekolah, dan ada SSID yang memang hanya ada di kelas itu aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita telaah lagi ya, nah untuk yang single SSID sebenarnya tidak ada problem ya. Nah itu secara teori aman-aman aja, cuma memang ada beberapa feedback seperti ini ya, menggunakan single SSID, kemudian begitu ada kegiatan belajar mengajar di kelas, ada beberapa device yang connect-nya ke access point kelas lain gitu ya. Nah, ini menjadi masalah tentunya. Nah, sebenarnya selama optimasinya benar gitu ya, artinya secara planning radio frekuensinya bagus gitu ya, atau secara settingan dari powernya, channelnya itu bagus, tidak akan ketemu masalah ini gitu ya. Nah,
Kemudian dari penempatannya, misalnya sudah sesuai, nah itu tidak akan ketemu masalah yang tadi. Kita di kelas X1 connect ke Wi-Fi-nya kelas X2. Nah, seperti itu. Oke, tapi karena ada beberapa feedback yang tetap mau dipisah gitu ya. Jadi supaya lebih yakin ketika kita di kelas X1, ya nanti diarahkan oleh dosennya atau gurunya, itu silakan siswanya connect ke SSID kelas X1 ya, supaya lebih yakin ya, tidak pindah-pindah lagi, seperti itu. Nah, gimana caranya menggunakan solusi dari Ruijie? Langsung aja kita buka Ruijie Cloud-nya ya. Kita buka Ruijie Cloud-nya, sekarang tugasnya kita membuat project baru ya. Jadi kita sekarang coba konsep yang hotel ya. Oke, kita buat namanya Hotel California. Sekarang kita sudah punya project Hotel California ya. Dan di Hotel California ini ada dua model penempatan access point ya. Ada yang di koridor, ada juga yang di ruangan. Oke. Nah, kita ambil contoh untuk yang Hotel California ini ya, project ini kita buat untuk access point yang ada di ruangan ya. Nah, kemudian kita bikin sub project lagi. Nah, ini untuk hotel untuk access point yang ada di koridor ya. Nah, sekarang kita punya project Hotel California dan juga AP Koridor. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, untuk setiap project ini bisa diartikan sama dengan satu template konfigurasi. Nah, seperti itu ya. Jadi berapapun akses point-nya, dimanapun akses point-nya, kalau sudah masuk ke project Hotel California, pasti akan ngikutin template konfigurasinya gitu ya. Nah, jadi jangan terkecoh gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke menu basic karena kita pindah ke Hotel California dulu ya. Nah, ini yang untuk access point yang di setiap ruangan. Oke, jadi ada SSID yang general. Oke, Hotel California kita biarin aja. Terus kita tambahkan nama Wi-Fi baru untuk setiap ruangan ya. Tapi dengan menggunakan apa? Fitur apartemen Wi-Fi. Jadi kita create add dulu ya, add di sini. Oke, kemudian kita klik more. Nah, enable apartemen Wi-Fi. Oke, kita okekan dulu. Nah, di sini ada SSID prefix. Ya, jadi ini adalah gabungan antara prefix Wi-Fi-nya ya, prefix SSID-nya. Misalnya room, ya udah nanti semua akan dimulai dari room. Nah, misalnya spasi apa? Nah, di prefix yang kedua ini adalah nama AP-nya gitu ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan nama access point-nya. Oke. Kita coba dulu aja ya, kita buat room. Nah, room oke. Kita kasih spasi di sini ya. Nah, kasih spasi atau pakai underscore misalnya gitu ya. Kita pakai spasi aja ya. Oke. Nah, nanti misalnya kayak VLAN-nya mau diubah, kemudian nanti ada captive portal, itu belakangan aja ya. Konsepnya yang penting paham dulu, oke? Kita klik OK di sini. Iya. Oke, sudah ada room, apartemen, SSID prefix. Kita save. Nah, kemudian kita akan setting yang di AP untuk koridornya ya. Kita bisa more, bisa import nih ya, bisa import dari masternya ya. Nah, sudah sama, tapi kita hapus aja yang SSID apartemennya ya, apartemen SSID-nya kita hapus aja, oke? Save. Salah, saya salah pencet ya, harusnya diklik yang delete ini, oke. Nah, jadi untuk
AP koridor cukup satu SSID aja ya, California gitu ya. Begitu masuk ke kamar nanti ada California sama room berapa gitu ya. Oke. Atau mungkin ini yang di California kita ganti deh ya, jangan room ya. Nah, prefix-nya bisa kita ubah ya. Misalnya California spasi R titik misalnya gitu ya. Atau nggak usah deh, California spasi aja. Nanti yang nama AP-nya yang kita ubah ya, oke? Nah, kita udah klik OK di sini. Oh, nggak mau ya. California underscore, oke? Oke, sama soalnya tadi. Oke. Nah, sekarang PR-nya adalah kita tambahkan satu akses point di project ini ya. Tadi saya sudah ada akses point untuk testing ya. Coba saya di gado-gado ya masih ya, gado-gado. Nah, kita ke AP aja. AP kita akan pindahkan ini ya ke project yang baru ya. Move to Hotel California dulu ya. Kita coba di sini dulu ya. Oke. Udah. Kemudian nah, namanya kita ganti ya. Nanti namanya kita ganti. Oke. Nah, di sini kita ganti aja. Langsung di ini aja, room 10 misalnya 101 gitu ya. Nah, memang ini khusus misalnya akses point yang in wall ya, misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, oke sudah. Kita tunggu synchronize dulu ya. Kita tunggu synchronize dulu. Nah, ini bisa dilihat di sini mana saja yang sudah synchronize, mana yang belum ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Nanti kita akan buktikan apakah ada dua SSID. Yang pertama California, yang kedua California underscore room underscore 101. Seperti itu ya. Ini masih belum synchronize. Ini sudah synchronize. Nah, artinya sudah di push config-nya semua ya. Coba kita cek di sini. Nah, apakah ada California dan ini belum muncul ya. Nah, belum muncul yang batch apartemennya. Oke, sekarang kita masuk ke configuration project. Oke, basic ya. Kita batch dulu ya. Ini tadi belum di push. Oke. Succeeded to batch apartemen WiFi. Save. Oke. Kita balik lagi ke menu monitoring AP. Sudah synchronize, kita cek lagi. Sudah mau belum? Nah, ini dia. California room 101. Seperti itu ya. Jadi harus diklik batch apartemen WiFi-nya ya. Nah, untuk nge-push ulang. Jadi misalnya nanti di sini ada 230 atau 100 akses point gitu ya. Nanti dia akan masing-masing kamar ada SSID ini ya, California atau prefix umumnya plus prefix nama AP-nya gitu. Jadi harus diperhatikan juga nih nama WiFi per ruangannya atau yang ada di ruangannya. Oke. Nah, ini seperti ini sudah berhasil. Ya, kita refresh lagi. Coba cek lagi apakah hanya tinggal 2 ya. Oke, ini ada California dan California room 101 ini masih nyangkut nih ya. Yang California ini ya. Oke. Ya. Ini sudah ada ya. Oke, kemudian saya akan pindahkan AP ini ke project yang sub-project ya, AP koridor. Jadi harusnya nanti yang room 101-nya sudah hilang, tinggal hanya ada satu SSID aja. Jadi konsepnya adalah kita pisah ya, ada yang access point untuk kamar ya, bisa dibolak-balik ya, ini untuk yang koridor atau yang ini untuk yang sub-project untuk kamar itu juga bisa ya, terserah. Yang penting satu project menggambarkan atau sama dengan satu
template konfigurasi gitu ya. Nah, di sini hanya ada satu SSID. Kita cek lagi di monitoring AP, kita masuk ke AP Corridor ya, subproject-nya masih synchronizing. Kita tunggu dulu. Kita akan buktikan apakah cuma satu SSID yang akan muncul, oke? Nah, dia perlu waktu ya, sekitar kurang lebih 1 menit ya, 1-2 menit. Dia harus push konfigurasi ya, update. Oke, masih belum. Jadi simple banget ya. Yang pertama, harus diperhatikan nama Wi-Fi-nya, ya nama access point-nya, sorry ya. Jadi nama access point-nya di setiap ruangan itu harus diperhatikan, dibuat yang standar, misalnya kelas X1 ya, tinggal X1, X2, X3 gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal membuat sub-project dan menghidupkan enable apartemen gitu ya. Nah, ini sudah synchronize. Kita cek lagi. Nah, cuma ada satu SSID untuk yang AP Corridor. Nah, oke, masih penasaran? Kita coba bikin project baru lagi ya. Nah, misalnya project sekolah ya, misalnya di sini kita add project lagi. Oke, kita tambah lagi. Kita hidupkan apartemen Wi-Fi-nya. Kita ganti dulu namanya menjadi X1 ya. Coba X3 lah ya, kelas X3. Oke. Nah, save. Terus kita pindahin deh. Ya, atau kita masukkan ke project SMAN1. Oke. Ya, jadi seperti itu aja ya. Mudah sekali. Ingat-ingat aja nama Wi-Fi, nama access point-nya dibuat seragam ya, atau dibuat standar. Kemudian kita buat sub-project ya kalau dibutuhkan. Kalau ada AP Corridor, kita buat AP Corridor ini project sendiri ya, atau template konfigurasi sendiri ya. Kalau tidak ada AP Corridor, misalnya cuma ada peruangan ya, itu tinggal cukup satu project aja ya, dan tinggal aktifkan enable apartemen Wi-Fi. Oke. Kita tunggu sampai synchronize. Oh, sudah. Nah, SMN1 X3. Ini masih ada muncul yang ini ya. Mungkin nanti akan hilang dengan sendirinya ya. Atau kita bisa manually deliver ya. Oke. Ya, cukup sekian dari saya di video kali ini. Semoga membantu teman-teman semua yang menggunakan access point 3G. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.